Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, channel tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita. Karena sejatinya belajar itu bukan cuma soal buku dan teori, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan dunia kapanpun dan dimanapun kita berada. Sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita hari ini. Oleh karena itu, sekarang saya akan berbagi mengenai jejak salah satu pahlawan wanita asal Sunda, Dewi Sartika, pelita perubahan dari tanah Pasunda. Dalam lembar sejarah perjuangan bangsa, nama Dewi Sartika bersinar sebagai simbol keberanian dan kecerdasan seorang perempuan yang melampaui batas-batas zamannya. Lahir di Bandung pada 4 Desember 1884, Dewi Sartika tumbuh dalam lingkungan keluarga bangsawan Sunda yang menjunjung tinggi nilai budaya dan pendidikan. Namun takdir membawanya bukan hanya sebagai pewaris tradisi, tetapi juga sebagai pelopor transformasi. Sejak belia, Dewi Sartika sudah menunjukkan semangat berbeda. Ia tumbuh di bawah asuhan pamannya setelah sang ayah wafat karena perlawanan terhadap penjajah. Pengaruh lingkungan yang syarat nilai-nilai keilmuan dan semangat kebangsaan inilah yang membentuk karakter tangguhnya. Tak seperti kebanyakan perempuan kala itu yang dibatasi ruang geraknya, Dewi Sartika berani menentang arus. Pada 1904, dalam usia yang masih muda, ia mendirikan sekolah istri di Bandung, sebuah langkah monumental yang menjadi tonggak awal pendidikan formal bagi perempuan di tanah Sunda. Ini bukan sekedar lembaga belajar, tetapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Di dalamnya, perempuan diajarkan membaca, menulis, menghitung, hingga keterampilan rumah tangga dan tata krama. Mempersiapkan mereka menjadi pribadi mandiri, bukan sekedar pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Karya-karyanya pun tidak berhenti di Bandung saja. Dalam waktu singkat, jaringan sekolah yang digagasnya berkembang hingga ke berbagai wilayah di Priangan. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan dapat menjadi agen perubahan tanpa harus mengangkat senjata. Cukup dengan pena dan keberanian untuk berpikir beda. Di balik kelembutan sikapnya, Dewi Sartika menyimpan nyala semangat yang tak mudah padam. Ia bukan hanya guru, tetapi pemimpin pemikiran. Di tengah cengkraman kolonialisme, ia menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan tak melalui soal politik, tetapi juga tentang kebebasan berpikir dan hak memperoleh ilmu pengetahuan. Pengabdian panjangnya diakui oleh bangsa ini, sehingga pada tahun 1966 pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya, sebuah penghormatan atas dedikasi yang melampaui zamannya. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1947 saat dalam pengungsian akibat situasi perang. Namun warisan perjuangannya tetap hidup. Ia bukan hanya milik tanah Sunda, tapi milik seluruh bangsa Indonesia yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu langkah kecil, dari satu ruang kelas sederhana. Dalam setiap langkah perempuan Indonesia hari ini yang mengejar mimpi dan pendidikan, ada jejak langkah Dewi Sartika yang tak terlihat namun terasa. Dialah lentera yang tak pernah padam, yang menyinari jalan mereka yang percaya pada kekuatan ilmu dan keberanian hati. Pelajaran dari perjalanan hidup Dewi Sartika sangat relevan bahkan di zaman sekarang. Berikut ini beberapa nilai-nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, pendidikan adalah kunci perubahan sosial. Dewi Sartika percaya bahwa perubahan tidak harus dimulai dari kekuasaan, tapi bisa dari sebuah ruang kelas dan semangat untuk belajar. Di era modern, ketika informasi begitu mudah diakses, semangat untuk terus belajar dan berbagi ilmu tetap menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Pelajaran yang kedua, perempuan bukanlah hanya objek, tapi subjek perubahan. Di tengah budaya patriarki yang kuat saat itu, Dewi Sartika berdiri sebagai bukti bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam membangun peradaban. Ini menjadi inspirasi bahwa emansipasi bukan sekedar slogan, tapi perjuangan nyata untuk kesetaraan dan pemberdayaan. Pembelajaran yang ketiga, berani melawan arus demi kebenaran. Dewi Sartika memilih jalan yang berbeda, bahkan ketika itu berarti melawan norma sosial dan tekanan kolonial. Di masa kini, kita diajak untuk berani berpikir kritis, tidak takut untuk menyuarakan kebenaran meski berbeda dengan mayoritas. Adapun poin yang keempat, pembelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Dewi Sartika adalah kepemimpinan tidak butuh jabatan tinggi. Ia tidak memiliki gelar resmi dalam struktur politik, namun pengaruhnya besar dan nyata. Ini mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari integritas, visi, dan ketulusan untuk mengabdi, bukan dari jabatan atau kekuasaan. Dan poin yang kelima, warisan terbaik adalah dampak nyata.
Sekolah-sekolah yang didirikan Dewi Sartika bukan hanya gedung, tapi gerakan pemerdekaan berpikir. Di zaman sekarang, kita belajar bahwa warisan paling berharga bukan harta, tetapi kontribusi yang menginspirasi dan mengubah hidup orang lain. Kisah Dewi Sartika ini mengingatkan kita pada perjuangan untuk kemajuan tidak pernah selesai. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan estafet semangatnya dalam bentuk yang relevan dengan zaman sekarang tanpa kehilangan nilai dasarnya, yaitu pendidikan, keberanian, dan cinta tanah air. Oke, itulah sekilas perjalanan dari Dewi Sartika, salah satu pahlawan wanita Indonesia dari tanah Sunda. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten yang seperti ini, silahkan support dengan cara like, komen, dan subscribe, karena saya akan kembali dengan video dan pembahasan lainnya yang lebih informatif, edukatif, dan inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.